Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam update info pendidikan. Kembali lagi bersama channel Teman Pembelajar Indonesia. Dan topik kali ini kita akan membahas seputar Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Maka dengan terbitnya Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam bagi peserta didik jenjang SD dan SMP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Baik teman pelajar, kita akan kupas satu persatu pasal-pasal yang terdapat di dalam Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 ini agar kita memahami secara utuh esensi yang ada di dalamnya. Pada pasal 1 dijelaskan, pakaian seragam nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang model dan warnanya sama berlaku secara nasional. Kemudian pakaian seragam pramuka adalah pakaian yang dikenakan peserta didik pada hari pramuka atau hari tertentu yang ditetapkan oleh sekolah. Sedangkan untuk pakaian seragam khas sekolah adalah pakaian seragam yang bercirikan karakteristik sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu. Selanjutnya pada pasal 2 dijelaskan bahwa pengaturan pakaian seragam ini atau seragam sekolah ini bertujuan untuk menanamkan dan menumbuhkan nasionalisme, kebersamaan serta memperkuat persaudaraan di antara peserta didik. Kemudian menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan peserta didik, meningkatkan kesetaraan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi orang tua atau wali peserta didik. Dan yang terakhir meningkatkan disiplin dan tanggung jawab peserta didik. Tujuan pengaturan pakaian seragam sekolah ini menjadi dasar bagi sekolah dalam menyusun peraturan tentang pakaian seragam sekolah. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa jenis pakaian seragam sekolah ini terdiri atas pakaian seragam nasional dan pakaian seragam pramuka. Selain pakaian seragam sekolah, sebagaimana yang dimaksud, sekolah dapat mengatur pakaian seragam khas sekolah bagi peserta didik. Selanjutnya, penjelasan pada pasal 4, selain pakaian seragam sekolah dan pakaian seragam khas sekolah, sebagaimana tadi yang dimaksud dalam pasal 3, ini pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengatur pengenaan pakaian adat bagi peserta didik di sekolah. Berikutnya pada pasal 5, model dan warna pakaian seragam nasional yang dimaksud adalah sebagai berikut. Untuk peserta didik SD atau SDLB, berupa atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna merah hati. Untuk SMP atau SMPLB, berupa atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna biru tua. Dan untuk peserta didik SMA atau SMALB atau SMK atau SMKLB, ini berupa atasan kemeja berwarna putih dan celana atau rok berwarna abu-abu. Baik teman pembelajar, selanjutnya pada pasal 6, pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, ini maksudnya sekolah negeri, orang tua atau wali masing-masing peserta didik ini dapat memilih salah satu model pakaian seragam nasional dengan mengacu pada ketentuan model pakaian seragam nasional yang dimaksud dalam pasal 5 tadi, yaitu untuk SD putih merah, SMP putih biru tua, dan untuk SMA putih abu-abu. Kemudian pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, maksudnya sekolah swasta, ini juga memiliki ketentuan yang sama. Berikutnya pada pasal 7, model dan warna pakaian seragam pramuka sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf B ini mengacu pada model dan warna pakaian seragam yang ditetapkan oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Baik, selanjutnya kita bahas paragraf ketiga, yaitu pakaian seragam khas sekolah. Ini tertera pada pasal 8 bahwa model dan warna pakaian seragam khas sekolah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 tadi ditetapkan oleh sekolah dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya. Dijelaskan pada paragraf keempat tentang pakaian adat yang tertera dalam pasal 9 bahwa model dan warna pakaian adat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya. Selanjutnya kita bahas bab ketiga,
tentang penggunaan dan pengadaan pakaian seragam di sekolah. Selanjutnya pada pasal 10 dijelaskan bahwa pakaian seragam nasional ini digunakan peserta didik paling sedikit setiap hari Senin dan Kamis serta pada hari pelaksanaan upacara bendera. Kemudian yang kedua, pakaian seragam pramuka dan pakaian seragam khas sekolah ini digunakan peserta didik pada hari yang telah ditetapkan oleh sekolah masing-masing. Dan yang ketiga, pakaian adat ini digunakan peserta didik pada hari atau acara adat tertentu. Berikutnya penjelasan pada pasal 11 bahwa penggunaan pakaian seragam nasional pada hari pelaksanaan upacara bendera ini harus dilengkapi dengan atribut. Atribut yang dimaksud adalah berupa topi pet dan dasi sesuai warna pakaian seragam nasional masing-masing jenjang sekolah. Jadi untuk SD, SMP, dan SMA itu berbeda atributnya. Kemudian bagian depan topi menggunakan logo Tuturi Handayani. Nah, selanjutnya ini pembahasan yang paling penting yang ditunggu-tunggu, yaitu pada pasal 12 bahwa pengadaan pakaian seragam sekolah ini menjadi tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik. Kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sekolah dan masyarakat dapat membantu pengadaan pakaian seragam sekolah dan pakaian adat bagi peserta didik dengan memprioritaskan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi. Jadi poin pentingnya adalah bahwa sekolah ini dapat membantu peserta didik untuk pengadaan pakaian seragam di sekolah, yaitu seragam ciri khas atau identitas sekolah. Baik teman pembelajar, selanjutnya kita bahas esensi pasal 14. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan atau kepala sekolah ini wajib menerapkan ketentuan pakaian seragam dengan berpedoman pada ketentuan peraturan menteri ini, peraturan nomor 50 tahun 2022. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya juga atau kepala sekolah yang melanggar kewajiban sebagai mana yang dimaksud ini akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penundaan kenaikan pangkat, golongan atau hak-hak jabatan, dan juga sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 15 dijelaskan menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri untuk pengenaan sanksi administrasi kepada pemerintah daerah dan kepala sekolah. Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah. Selanjutnya pada bab 4 yaitu ketentuan penutup. Pada pasal 16, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertera dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 766 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September tahun 2022 oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Pak Nadiem Anwar Makarim. Juga diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September tahun 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona Lauli. Demikian esensi daripada Permendikbud nomor 50 tahun 2022 tentang pakaian seragam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.